Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan ASN semuanya? Video ini barangkali video yang ditunggu-tunggu untuk rekan-rekan ASN yang lama dan yang baru, di mana kita akan memulai dari nol penyusunan SKP 2026. Pastinya ini nanti kita akan menyusun RHK tahunan dan kita akan mencoba masuk ke dalam penyusunan, maksud kami pentautan Google Drive, di mana itu sebenarnya belum dapat kita lakukan, namun kita bisa membuat folder di Google Drive untuk nanti dapat kita isi laporan bulanan dan harian kita. Nah, untuk bagian satu ini kita akan buat SKP tahunan dulu karena dibatasi sampai tanggal 15 Januari 2026. Untuk langkah-langkahnya silakan ikuti video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan semua, pastikan rekan-rekan sudah memiliki MPH, yaitu job description yang diberikan oleh atasan kita masing-masing berupa rencana kinerja atau RHK yang sudah dibagikan kepada kita, yang mana ini nanti akan dicantolkan kepada RHK atasan kita. Bapak Ibu, di sini ini contoh punya kami di bidang sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa kegiatan yang PIC-nya saya dan ada juga yang supportingnya saya. Ini artinya semua kegiatan yang ada nama saya ini akan saya masukkan ke dalam RHK, termasuk kegiatan laporan pengembangan kompetensi pegawai, di mana kita diwajibkan untuk kami 40 jam selama 1 tahun. Ini prediksi setidaknya 3 JP dalam 1 bulan atau lebih sebaiknya. Kemudian juga ada laporan pegawai berkaitan dengan pengembangan kompetensi pendidikan anti korupsi yang merupakan kewajiban bagi kami di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk pendidikan anti korupsi itu berdasarkan edaran dari BKD yang tertanggal 9 Januari, di mana di sini poin-poinnya bahwa SKP untuk tahunannya dan bulanan itu nanti harus disiapkan di 15 Januari paling lambat sambil menunggu persetujuan atasan. Lalu nanti periode perencanaan untuk aksi kita bulanan dan harian itu bermula dari 21 Januari sampai dengan 20 bulan depan sampai 20 Februari dan seterusnya begitu. Nah, di poin ketiga inilah penjelasan berkenaan dengan RHK yang memuat tentang pendidikan anti korupsi yang harus dibuat, di mana di dalam RHK dibuat kuantitasnya 1 laporan dan waktunya 1 bulan. Jadi dari 12 bulan itu hanya 1 bulan saja yang berisi laporan anti korupsinya. Nah, baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah memiliki ini, maka kita akan coba masuk login ke dalam Ekin BKN. Nah, saat ini kami sudah berada di Ekin BKN. Pastinya rekan-rekan semua sudah bisa login menggunakan NIP dan password masing-masing serta memasukkan OTP Bapak Ibu. Nah, kita akan menuju ke bagian SKP dan tentu langkah pertama kita adalah menambah periode SKP karena kita akan membuat SKP 2026. Nah, di periode SKP 2026 ini tentu saja kita akan membuat periode awalnya adalah di tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada periode Desember 2026. Kita pilih Desember di tanggal 31 2026. Pendekatan adalah kuantitatif. Baik, kita klik OK. Nah, proses ini akan berhasil jika memang Bapak Ibu atasannya sudah membuat RHK untuk atasan Bapak Ibu. Nah, jika berhasil maka akan menambah di sini untuk 1 Januari 2026 dan sampai 31 Desember 2026. Sedangkan yang bawah adalah periode tahun lalu yang kami buat di pertengahan tahun saat kami diangkat menjadi pegawai ASN. Nah, di sini pastikan perbedaannya yang sudah disetujui akan ada persetujuan di mana nanti kita akan mengajukan persetujuannya, sedangkan yang baru dibuat tertulis draft. Baik, sekarang kita akan masuk pada pengisian RHK kita yang mengacu pada cantolan kegiatan RHK atasan. Kita pergi ke detail SKP. Nah, di bagian detail SKP ini Bapak Ibu, silakan kita akan menambah RHK kita. Nah, sekali lagi pastikan atasan Bapak Ibu sudah memasukkan RHK-nya karena kita akan mencantolkan kegiatan kita atau RHK kita dengan kegiatan atau RHK atasan kita. Kita pilih di sini. Nah, mana kegiatan yang akan saya masukkan? Saya mengacu pada MPH yang sudah dibagikan kepada saya. Nah, di sini kegiatan atasannya adalah laporan layanan informasi, laporan pengaduan masyarakat, publik dan sebagainya. Di mana RHK-nya adalah ini Saya masukkan RHK-nya saya dulu, saya copy. Lalu saya cari dulu RHK yang intervensi atasan ini
Nah, saya masukkan jenisnya utama. Saya masukkan RHK saya adalah, ya saya ambil dari yang atas ya. Yang ini dulu, daftar rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat ya. Ini, kemudian kita pilih OK. Ya, baru masuk satu ya. Nanti kita lengkapi indikatornya, kita tambah lagi untuk yang kedua. Ininya sama. RHK-nya yang tindak lanjutnya. Kemudian OK. Kemudian yang ketiga kita tambah lagi. Yang saya kegiatannya adalah laporan survei kepuasan masyarakat. Cantolannya laporan layanan informasi utama. Kemudian ini adalah laporan survei kepuasan masyarakat. Oke. Di mana di sini yang keempat tindak lanjutnya dari laporan survei kepuasan masyarakat. Ini sama. Utama. Ini yang keempat. Kemudian kita lihat lagi RHK kita, yaitu yang untuk semua pegawai ya, yaitu tentang laporan pengembangan kompetensi pegawai. Nanti indikatornya 40 JP selama 12 bulan. Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur ya. Kita copy ininya, kita tambahkan RHK. Jadi di sini bagian pengembangan ya. Ini ya, dokumen pengembangan kompetensi pegawai yang minimum 40 jam pelajaran ya. Kita masukkan utama, kemudian masukkan laporan pengembangan kompetensi pegawai yang 40 JP ya, 40 JP. Kita oke. Ya, ini untuk laporan pengembangan anti korupsi ya. Kita ketik di sini, kita copy RHK-nya, kita cari cantolannya, tambah dulu, cari yang ini ya, laporan anti korupsi. Tadi sudah ada edaran dari BKD, maka pastikan atasan Bapak Ibu sudah memasukkan kegiatan ini ya. Jika tidak, Bapak Ibu tidak bisa mencantolkan. Oke. Kemudian yang terakhir bagi saya, di sini ada job description, yaitu direktif pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan. Ini ada 12 SPT 12 bulan. Ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita disuruh pergi ataupun berangkat menjalankan tugas tertentu yang diberikan SPT oleh atasan ya. Jadi sifatnya itu adalah tidak fix. Nah, Bapak Ibu bisa membuat berapa saja kira-kira. Bisa 6 SPT 6 bulan, bisa 3 SPT 3 bulan. Kira-kira Bapak Ibu nih nanti bakal SPT berapa kali sih kira-kira gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu biasa pergi-pergi, Bapak Ibu bisa menetapkan SPT-nya 12 SPT 12 bulan minimal. Nanti kan bisa lebih daripada ini. Tapi jika Bapak Ibu memang jarang disuruh-suruh, maka Bapak Ibu bisa membuat setidaknya 3 SPT 3 bulan atau 5 SPT 5 bulan. Nah, di sini namanya adalah cantolannya laporan pelaksanaan direktif ya. Saya kopikan dulu RHK-nya. Saya tambah RHK. Kita cari yang bagian direktif tadi, ya. Kita masukkan di sini utama, kemudian RHK-nya adalah ini. Kita klik OK. Nah, baik, langkah selanjutnya tentu saja Bapak Ibu kita akan mengisi indikatornya. Indikator yang diminta sebagaimana adanya adalah sebagaimana yang tertera pada MPH adalah kuantitas dan waktu ya, Bapak Ibu, kuantitas dan waktu. Kita lihat pengacuannya di sini. Bagi saya di sini untuk yang 12 bulan itu hanya pada webinar Bapak Ibu ya, pada pengembangan kompetensi yang 12 bulan. Sedangkan yang lainnya kemungkinan saya tidak menggunakan 12 bulan. Untuk direktif pun saya hanya akan menggunakan 3 bulan saja ataupun 3 SPT. Nah, untuk yang lain di sini sudah ditetapkan ada 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan dengan 4 dokumen masing-masing, dan yang ini 7 bulan, 7 dokumen. Nah, kita akan coba isi untuk yang pertama, yaitu daftar rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat. Nah, ini ya. Kita tambahkan indikatornya. Aspeknya adalah tentu saja kuantitas. Nah, untuk indikatornya sesuai dengan RHK saya berarti tersedianya laporan pengaduan masyarakat. Targetnya berapa tadi? Sudah jelas ya, yaitu sebanyak 4 dokumen ya. 4 dokumen. Kita lihat di sini MPH-nya adalah 4 dokumen ya.
Nah, kemudian kita klik OK. Oke, sudah masuk ya untuk aspek kuantitas. Kemudian kita tambah untuk indikator waktu. Ini sama. Ini adalah 4 bulan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tentu saja silakan Bapak Ibu mengisi secara lengkap untuk yang berikutnya sesuai dengan MPH yang ada ya, MPH yang ada. Nah, ini saya akan mempercepat video ini untuk mengisi indikator di bagian yang lain. Nah, untuk bagian pengembangan kompetensi 40 jam, ini coba kita isi indikatornya. Untuk kuantitas, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai minimal 40 jam, targetnya adalah di sini 40 JP ya. 40 JP. Oke. Copy dulu ya. Untuk waktunya nanti. Kemudian tambahkan untuk indikator waktu. Ininya sama, kemudian targetnya adalah selama 12 bulan. Jadi hitungan untuk 40 JP ini Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu setiap bulan mendapatkan satu sertifikat yang minimalnya 3 JP, maka itu masih belum mencukupi ya, baru 36 ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan 2 sertifikat, 3 dan 2 menjadi 5 atau 2 dan 2 menjadi 4. Setidaknya mencukupi untuk 40 JP dalam 1 tahun. Kemudian kita lengkapi bagian yang laporan pengembangan anti korupsi, kita tambahkan indikatornya. Ini kita copy dulu. Kuantitasnya. Nah, ini tersedianya laporan. Jadi untuk khusus yang anti korupsi di sini dimintain dalam bentuk laporan. Nah, bagaimana bentuk laporannya nanti itu tergantung dari kondisi Bapak Ibu, apakah nanti akan dibuatkan laporan secara khusus berkaitan dengan kegiatan itu yang terdiri dari latar belakang dan sebagainya, atau bisa saja laporan itu hanya dalam bentuk sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi anti korupsi itu sendiri. Nanti dapat dikonsultasikan dengan atasan. Kemudian untuk saya di sini ada yang SPT tadi kita coba buat. Nah, setelah diisi ini tentu kita coba ke bawah langsung. Kita akan isi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Ini saya tinggal copy paste dari SKP saya yang lama ya. Nah, di sini saya sudah copy pastekan di sini untuk sumber daya seperti ini. Saya edit, paste saja, langsung oke. Nanti Bapak Ibu silakan mencontoh atau mungkin ada teks yang lain. Untuk pertanggungjawaban, copy paste di sini. Kemudian untuk yang terakhir konsekuensi. Nah, di sini ada 2 konsekuensi, yaitu apabila memenuhi ekspektasi dan apabila tidak memenuhi. Ini hanya semacam penekanan ya. Nah, ini kita langsung copy paste tanpa beri nomor. Nanti dia akan otomatis ada nomornya. Kita oke. Maka di sini otomatis akan ada nomornya. Nah, untuk bagian lainnya ini biarkan saja kosong. Kemudian kita bisa ajukan SKP kepada atasan. Nanti kita menunggu proses SKP ini disetujui oleh atasan kita. Nah, karena saya sudah yakin SKP ataupun RHK yang saya isi sudah selesai, saya ajukan SKP. Apabila Anda yakin ingin mengajukan SKP, klik OK ya. Anda tidak bisa melakukan sampai SKP selesai ditinjau. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini status SKP-nya adalah pengajuan. Nah, kita akan kembali pada video part 2 atau bagian 2, di mana kita akan melanjutkan video ini bagaimana cara mengisi SKP bulanan ataupun menyiapkan bukti dukung yang akan kita tautkan ke dalam Google Drive serta mengcopy link yang ada di Google Drive ke dalam Ekin kinerja kita. Ya, pastikan nanti mengikuti video lanjutannya. Demikian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.